BEM Institut. Belum kepikiran dan mungkin nggak akan kepikiran karena kan mau 3 periode. Berarti kapok. bukan kapal sih Kak, karena kan ini kan saya sudah semester 5 kita iya semester 5 dan kita kan vokasi D3. Jadi untuk 1 tahun ke depan mau fokus untuk mengakhiri kuliah. Ada tugas akhir gitu ya? PKL dan tugas akhir. PKL dan tugas akhir. Mau fokus ke itu aja dulu. Oke. Dan mungkin kalau semisal dari teman-temannya Mbak Madina atau Mbak Lulu yang tanya itu baru mungkin bantunya bisa memberi masukan saja sih. Tapi emang untuk ketua BEM Institut itu biasanya sama periodenya di semester yang sama gitu, yang menjabat. Iya, di semester 5. Oh, semester 5 ya. Berarti karirnya emang kalau memang mau ke institut ya dari awal gitu ya ke sana gitu ya. Oke, siap. Rencananya katanya mau dijadikan universitas, bener nggak sih? Minta doanya aja Kak. Minta doanya aja. Kapan? Nah ini bagian dari para aktivis ini nanti yang Iya, itu penting banget loh. Menurut saya sih ketika ada ide semacam itu harus didorong. Iya, tetap kita bantu untuk supaya itu bisa terwujud dalam waktu seketika. Betul. Siapa tahu besok langsung jadi universitas. Amin. Tapi aku ada pertanyaan challenge nih ya. Teman-teman kan sering dilabeli sebagai aktivis gitu kan. Menurut teman-teman aktivis mahasiswa itu seperti apa? Ya. Aktivis mahasiswa. Mungkin dari Mbak Mas Zariat mungkin. Aktivis mahasiswa. Atau dari Mbak Marhamah boleh. Aktivis mahasiswa. Idealnya seperti apa sih? Dalam sudut pandang teman-teman. Kalau saya sendiri kan ya aktivis mahasiswa sebenarnya kayak kita ikut organisasi aja terus nanti bisa jadi untuk mengembangkan kampus gitu, membawa nama baik kampus. Karena sebelumnya kayak cita-cita saya sendiri tuh kalau misalkan saya nggak bisa di kampus yang besar, tapi saya harus bisa membesarkan kampus itu. Jadi misal kayak kita ada di kolam kecil tapi kita menjadi ikan besar. Kalau sempit dong. Ya kan yang penting kelihatan. Bisa membesarkan kolamnya kalau tambah besar. Iya. Bertambah besarnya kita berarti bertambah besarnya juga kolam itu. Karena sebelumnya kan saya sudah pernah di SMA yang termasuk yang besar yang favorit. Di mana tuh? Spill. Enggak apa-apa. Di SMA Negeri 1 Kajen. Hai Semanka. Kebetulan ini 3 dari Semanka. Iya. Nah itu dari di Semanka itu saya kayak jadi remahan Regina. Aduh remahan. Kayak nggak kelihatan gitu ya. Iya nggak kelihatan. Tapi setelah saya masuk ke ITS dan saya ikut jadi aktivis, saya bisa ya lumayan bisa dikenal, terus kayak bisa membawa nama kampus ke ranah nasional karena sebelumnya kan saya jadi ketua PBMD-nya juga dan saya programnya ini. Nah itu untuk sampai ke nasional kita bisa membawa nama kampus ke nasional. Jadi ada kontribusi. Iya betul. Kalau aktivis mahasiswa menurut saya itu lebih ke bukti nyata sih, karena bukti nyata. Banyak kayak teman-teman mungkin dari teman-teman mahasiswa itu ada lah beberapa ya, nggak semuanya tapi ada beberapa yang hanya kebanyakan kata-kata tapi tanpa bukti nyata itu. Jadi mungkin aktivis mahasiswa yang baik itu buktikan apa yang sudah dikatakan, seperti itu sih. Luar biasa, keren ya pemikiran anak-anak zaman ini, keren. Kalau Mas Azariat Haji gimana? Kalau saya sih kayak sedikit serempet sama tadi pendapat dari Mbak Marama. Itu dimana kita berada, kita angkat nama itu dan bagaimana mungkin susah atau beratnya itu tetap biar nama itu menyebar kemanapun, entah itu tingkat nasional atau tingkat sampai luar lah. Jadi diangkat terus manfaatnya sampai ke luar angkasa. Kayak Elon Musk dong. Oh, perlu banget loh. Elon Musk itu menurut saya orang yang pemikirannya luar biasa, keren. Out of the box. Di luar dari pohon pisang ya. Tebok. Oke, itu. Ada yang mau ditambahkan nggak? Lulu sama Madina. Kurang lebih sama sih. Lulu kayaknya ada hasrat untuk berbicara.
Kalau menurut saya aktivis mahasiswa itu tidak hanya aktif di dalam kelas, tapi kita juga aktif di luar kelas, kayak mengikuti organisasi seperti itu, bisa mengangkat nama institutnya seperti itu. Oke. Ada lagi. Saya mau kasih pertanyaan challenge lagi nih. Kasih ya. Kasih aja dulu. Nanti aku bagian. Ya, anak muda harus di-challenge kan ya, biar mengerti dunia. Koyo-koyo aku serti banget. Agak juga ini lagi belajar juga. Aktivis itu identik dengan idealisme gitu. Nah, idealisme menurut teman-teman. Apa tuh idealisme? Idealisme menurut Idealisme. teman-teman gimana tuh? Siapa dong? Kenapa? Pak Gubernur boleh. Idealisme itu kayak mungkin bisa dikatakan kayak mungkin kita di negaranya aja ya, idealisme kita itu di Pancasila. Itu mungkin bisa dikatakan kayak landasan kita. Gitu. Boleh. Idealisme itu landasan. Bedanya apa dengan ideologi? Ideologi. Ujian tata negara ya. Kan pertanyaannya idealisme. Iya. Sementara Pancasila adalah Ideologi negara. Mas Zaryat kayaknya mau ngebantu idealisme. Idealisme apa sih? Ini jangan Idealisme. merasa Jangan, terintimidasi. santai aja. Ya aku juga pernah jadi mahasiswa soalnya. Pernah Dan aja pernah sih. jadi, kalau ribut ini aktivis ya. Kalau saya aktebal ya. Aktivis yang tebal. Kalau aku nggak di BEM sih, Oh, nggak nggak di pernah. Nggak. Kayaknya di mana berarti, Kak? Aku ya di mana-mana. Di mana tidak? Nanti di orang. Aku lebih ke komunitas kalau komunitas. Nah, idealisme di komunitas dia punya apa namanya? Ya, punya hal yang diperjuangkan dan itu menjadi apa namanya? Integritas dalam dirinya. Nilai dasar Nilai dalam dasar, ya. apa ya istilahnya melaksanakan kegiatan gitu. Iya. Apa tuh? Kalau Idealisme? teman-teman idealisme, Ah. boleh deh dari siapa aja. Oke. Silakan. Iya, Yang- kalau menurut saya sih kurang lebih yang dikatakan tadi Mbak Lulu itu, Kak, kalau aktivis idealisme seorang aktivis itu nggak cuma kita aktif di non akademiknya, terus akademiknya itu harus aktif juga, terus di sosial juga harus aktif gitu sih. Jadi harus membaginya harus benar. Harus Oke. Keren. Siap. Ada tambahan lagi? Cukup. Siap. Jadi emang itu hal-hal yang banyak yang masuk nih ternyata. Oh iya. Oh iya, takutnya kita nggak sempat baca. Sebentar. Kita bacain satu persatu dulu ya. Live chat Aduh. yang sudah masuk. Yes. Dari siapa ini? Salsabil Indah 89. Oh iya, Kak, izin memberitahukan, yaitu tadi Salsabil Indah itu mahasiswa Kriya Batik semester ini udah mau lulus sih kebetulan. Oh. Itu mengikuti pelatihan di BBPV, Badan kayak pelatihan vokasi. Itu berbasis ASEAN, tingkatnya ASEAN. Oh, iya, Dia luar biasa. Ini 4 bulan sudah, berarti berjalan 2 bulan yang lalu, nanti November selesai. Berarti latihannya di Malaysia atau di Thailand gitu? Semarang. Tapi untuk pelatihnya itu dari ASEAN dan Level setiap harinya itu menggunakan bahasa Inggris. Oh, keren. Iya. Itu Dilatih berarti Inggris. pelatihnya dari luar negeri. Iya, tingkatnya ASEAN. Ya padahal batik dari dalam negeri. Betul. Desainnya sih kalau lebih ke desainnya, karena lebih ke desainnya untuk bukan batiknya gitu. Mungkin how to batik itu go internasional. Iya, Kayak betul. gitu lagi gitu ya. Oke. Karena kan seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Kriya Batik itu bukan hanya mencanting atau bikin batik. Itu juga kita bukan dituntut sih, kayak dibelajari menjadi fashion designer. Makanya itu kan fashion teknologi kalau Mbak Indah. Gitu. Lebih ke fashion. Iya, lebih ke fashion. Teknologi. Keren. Oke, next Ada winner sebelum- sih. Kemudian cuman Gofas gitu. Oh iya, karena Gofas itu menjadi slogan di kampus kita. Oh, berarti seneng ngebut ya. Iya, makanya dengan waktu 5 tahun kita udah banyak prestasi ya. Kita kebut. Filosofinya itu ya. Iya. Oke, terus kemudian ada siapa lagi nih? Tri Murniati. Katanya keren. Terus kemudian Yayi
siapa nih? Safira. Iya, Safira. Emang boleh sekeren itu kan? Boleh. Terus Boleh, Mbak Yayi. Mumtazis. Oh, iya. Dolananku mainan, nggak tahu siapa. Jos. Terus kemudian Invasiani, Asyirah. Keren. Terus kemudian Adelia, apa ya, komennya jangan cuman keren gitu ya, kasih Pertanyaan. challenge gitu ya. Hai Mbak Indah, ada yang nyapa juga tuh Mumtaz. Hampir semua sama. Pas keren gitu. Di WA ada mungkin? Di WA ada Dari Pak Ipung ya? Dari Pak Ipung, selamat hari radio. Oh, Udah nggak ada, udah itu. Oke, nah karena kalian mahasiswa, kira-kira kan gini ya, berbicara tentang tadi idealisme. Idealisme seseorang mahasiswa itu kan pasti pinginnya kan setelah lulus itu kerja sesuai dengan bidangnya. Betul. iya. Yakin bahwa itu akan bisa dilakukan. Yakin sih ya. Seberapa persen yakinnya? 90. 10%-nya 99. rezeki kita nanti. 10%-nya kita Berdoa ya. Karena faktanya ketika kita bicara lapangan ya, ketika kita bicara lapangan, banyak orang yang ternyata bekerja itu tidak sesuai dengan Bidangnya, betul. Nah, terus menurut kamu apakah itu salah? Nggak salah, nggak benar sih. Karena kan nggak salahnya itu karena itu tadi kan mungkin selama perkuliahannya itu yang ternyata kerjanya itu nggak sesuai dengan jurusan itu, selama perkuliahan mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kerjanya sekarang. Atau mungkin semisal nih saya administrasi perkantoran, saya kan prospek kerjanya harusnya administrator atau sekretaris, tapi ternyata pas semasa kuliah saya juga belajar editing atau apa, mungkin pas kerjanya bisa jadi editor atau Gitu ya. Berarti salah jurusan dong. Iya kan? bakat terpendam yang ditemukan setelah menjerumus. Atau jangan-jangan sebenarnya karena belum pada waktu awal memilih jurusan belum tahu